Halo, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya, Maria Paulina, pengampu mata kuliah Keperawatan Dasar dari Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Salam sehat selalu, teman-teman. Gimana kabar? Nah, kita di sini sudah menginjak di materi dengan subtema kebutuhan dasar manusia, konsep istirahat dan tidur. Materi ini membahas tentang kebutuhan dasar yang berhubungan dengan eh, kebutuhan istirahat dan tidur. Nah, ini mengeksplorasi respon keperawatan terhadap individu dengan gangguan serta respon terhadap istirahat, konsep istirahat dan tidur. Oke. Nah, pokok bahasan yang kita bahas pada slide kali ini atau pembahasan pada hari ini, capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menguasai tentang konsep dan praktik kebutuhan istirahat dan tidur. Ada definisi, fungsi, fisiologi, pola, faktor yang mempengaruhi gangguan tidur. Nah, nanti di sini juga akan ada sub-sub tema atau sub-sub materi tersendiri di dalam ya, nanti di next slide berikutnya. Nah, untuk definisinya, nah tidur adalah suatu proses yang sangat penting bagi manusia. Karena dalam tidur terjadi proses pemulihan, proses ini bermanfaat mengembalikan kondisi seseorang pada keadaan semula. Dengan begitu, tubuh yang tadinya mengalami kelelahan akan menjadi segar kembali. Nah, ini dapat juga membantu perbaikan jaringan tubuh dalam tahap NREM. Apa itu tahap NERM atau NREM? Itu bisa dibahas nanti di slide selanjutnya. Bisa juga untuk fungsi biologis memberikan efek menurun ya. Nah, sehingga penurunan juga terjadi pada denyut jantung, pernafasan, tekanan darah, otot. Nah, ini dari McKeans and Hutter. Nah, ini juga dari Isaac, pelepasan hormon pertumbuhan untuk perbaikan dan pembaharuan sel epitel dan sel-sel otak. Nah, ini juga tidur ini bisa menurunkan laju metabolisme basal sehingga menghemat energi tubuh. Nah, fisiologi tidur sendiri terletak dalam mesenkalon dan bagian atas pons, reticular activating system atau kita sebut RAS. Ya, ini berlokasi pada batang otak teratas. Nah, RAS ini dipercayai terdiri dari sel khusus yang mempertahankan kewaspadaan dan tidur. Nah, selain itu, RAS dapat memberikan rangsangan visual, pendengaran, nyeri, dan perabaan juga dapat menerima stimulasi dari korteks cerebri, termasuk rangsangan emosi dan proses pikir. Nah, neuron dalam RAS ini akan melepaskan katekolamin seperti norepinephrine dalam keadaan sadar. Keren kan? Demikian juga pada saat tidur, kemungkinan disebabkan adanya pelepasan serum serotonin dari sel khusus yang berada di pons batang otak teratas. Oh, maksud kami yaitu batang otak tengah. Yaitu apa? Bulbar Synchronizing Regional atau kita sebut sebagai BSR. Nah, sedangkan bangun tergantung dari keseimbangan impuls yang diterima di pusat otak dan sistem limbik. Sistem pada batang otak yang mengatur siklus atau perubahan dalam tidur adalah RAS dan BSR. Nah, oke. Untuk yang zat pembuat tidur, dopamin, penenang, serotonin, pengatur tidur, melatonin, pendukung tidur. Kemudian yang ketiga ini pembuat terjaga, yaitu fasilitas, refleks, dan gerakan disengaja sebagai bentuk kewaspadaan korteks cerebral perifer. Nah, ini adalah obat pembuat terjaga, yaitu neurotransmitter, norepinefrin, asetilkolin. Nah, sifatnya penjagaan. Oke. Nah, perbedaan antara istirahat dan tidur. Dalam kondisi yang istirahat, kita sadar
mengetahui apa yang terjadi ya. Jadi masih ada respon terhadap rangsangan luar, tenang, rileks, dan tidak gelisah. Untuk yang sudah mengalami tahap tidur atau sudah menjadi tahap tidur, ini kesadaran bervariasi setiap individu. Penurunan respon terhadap rangsangan luar sudah menurun, terus kemudian perubahan proses fisiologis tubuh juga sangat menurun. Misalnya dalam tahap ini kita sudah nggak mendengar bunyi dari luar, TV yang menyala, burung-burung di kicauan tidak mendengar dan lain sebagainya. Karena memang proses ini pendengaran kita sudah menurun. Beda dengan proses di tahapan istirahat. Kita masih sedikit sadar, walaupun kita masih bisa merespon ya, tapi udah sangat minim. Terus kemudian dalam kondisi yang rileks ini kita juga masih ada sedikit respon dari fisiologis tubuh kita. Karakteristik istirahat sendiri. Nah, ini berarti kita masih merasa bahwa segala sesuatu dapat diatasi. Ya, jadi kita masih bisa berpikir dalam tahap ini ya. Mungkin kalau kita masih bisa merencanakan sesuatu dalam tahap ini, dalam kondisi yang rileks. Terus kemudian bebas dari gangguan ketidaknyamanan. Nah, mempunyai sejumlah kepuasan aktivitas yang mempunyai tujuan. Nah, tahap ini dapat mengetahui adanya bantuan sewaktu memerlukan. Oke. Ya, pada tahap ini atau pada slide ini kita punya tabel kebutuhan tidur manusia. Kita klasifikasi mulai dari tingkat perkembangannya ya atau umur. Nah, dari 0 sampai 1 bulan itu jumlah kebutuhan tidurnya 14 sampai 18 jam per hari. Nah, kurang lebih 16 jam siklus 40 sampai 50 HMP sehari tidur. Untuk yang masa bayi memerlukan 12 sampai 14. Sampai ke masa prasekolah sudah mulai menurun karena sudah tidak terlalu memerlukan atau sudah berubah ritmenya ya untuk yang usia 3 sampai 6 tahun masa prasekolah. Beda juga dengan masa remaja yang kita cukup menggunakan waktu 8,5 jam per hari. Nah, untuk yang remaja ini kita kurang lebih 7,5 jam hari karena aktivitas kita bertambah ya. Sudah mulai banyak aktivitas sehingga tidur pun 7 jam sudah cukup. Terus untuk yang masa muda parubaya sama kita 7 jam sampai 8 jam itu cukup sekali. Nah, untuk yang iramanya masa dewasa tua ini akan sejalannya waktu menurun. Nah, ini biasanya 6 jam per hari sudah cukup. Kenapa? Karena di tahap ini REM singkat. Ya, jadi gangguan tidur meningkat. Bisa jadi gangguan tidur juga ikut meningkat. Nah, tahap 3 dan 4 menurun. Apa sih faktor yang mempengaruhi kualitas tidur? Nah, ada penyakit, lingkungan, kelelahan, semakin pendek siklus tidur REM, gaya hidup, stres emosional, stimulan dan alkohol, diet, terus kemudian merokok, 9 medikasi, 10 motivasi. Nanti di slide forum silahkan untuk menuliskan apa sih ini aja ya, analisanya, definisinya, silahkan aktif di forum untuk setiap dari poin-poin faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur. Cara untuk meningkatkan kualitas tidur. Nah, perhatikan apa yang Anda makan dan minum sebelum tidur. Misal, sebelum tidur, hindari untuk makan makanan yang berat. Nah, itu bisa memperberat metabolisme kita sehingga bisa menjadikan kita sulit tidur atau kesulitan untuk memulai tidur. Terus kemudian buat kondisi kamar Anda nyaman, senyaman mungkin. Misalnya dibersihin, ditaplak-taplak, ditablak-tablak gitu kalau bahasanya apa itu diberesin lah ya. Sehingga kita bisa lebih nyaman, ganti spray setiap kalau bisa setiap hari, kalau nggak bisa 1 minggu sekali udah maksimal, 3 hari sekali gitu. Jadi harus membuat senyaman mungkin. Sehingga kalau misalnya tidur dengan kondisi yang berantakan pun itu tidak akan membuat kita nyaman.
Terus kemudian lakukan kebiasaan sebelum tidur, misalnya ada yang membutuhkan minum obat sebelum tidur, ada juga yang harus misalnya mendengarkan musik, apa namanya, klasik dan lain sebagainya. Terus kemudian buat jadwal tidur yang rutin, bahkan di akhir pekan. Nah, ini yang biasanya menjadi berantakan karena pada saat akhir pekan kita akan mendapatkan keadaan yang santai sehingga bangun pun siang dan lain sebagainya. Tapi tidak ya buat kita semua karena kita juga harus melaksanakan kewajiban kita sehingga ya mau nggak mau tetap harus bangun tepat waktu. Nggak hitung tidur lagi gitu. Oke, untuk yang ini batasi waktu tidur siang dan jangan tidur siang sama sekali. Nah, ini untuk yang bagi teman-teman yang sangat kesulitan tidur atau punya gangguan tidur ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Jadi kalau misalnya udah sulit tidur di malam hari, kemungkinan treatmentnya yang pertama adalah batasi waktu tidur. Nah, untuk yang terakhir dan urgent sebetulnya yaitu adalah lakukan olahraga teratur. Karena dengan olahraga kita bisa memberikan efek keseimbangan pada metabolisme dan hormon kita sehingga tidur pun akan menjadi lebih nyaman. Ya, tahapan tidur kita bagi menjadi dua, yaitu non-rapid eye movement atau NRM, dan yang kedua rapid eye movement atau REM. Jadi yang pertama NREM, yang kedua REM. Nah, di NREM ini dibagi menjadi 4, tahap 1 dan tahap 2, 3, dan seterusnya. Nah, tahap 1 ini terjaga dan tidur rileks, namun sadar akan sekitar. Ketegangan otot dan hentakannya masih dapat terasa, dapat terbangun dengan mudah, dengan rangsangan minimal, derajat ketidaksadaran hanya sekitar 5% dari total tidur. Di tahap 2, fase tidur ini terbangun dengan mudah. Nah, derajat ketidaksadaran sekitar 50% sampai 55%. Di tahap yang ketiga, tidur yang sudah mendalam ya, tidak mudah dibangunkan atau sedikit sulit dibangunkan karena derajat kesadarannya hingga mencapai 10%. Derajat tidur dalam tahap 4 itu gelombang delta sangat tidak mudah dibangunkan. Nah, perubahan fisiologis mencakup penurunan nadi, pernafasan, tekanan darah, metabolisme, derajat kesadaran hingga sampai 10%. Jadi tipis banget antara yang 3 dan 4, tetapi yang membedakan ini sudah mencapai penurunan metabolisme atau fungsi dari organ-organ tubuh kita. Untuk yang REM, nah ini sudah mulai mengeluarkan pergerakan bola mata. Nah, sehingga kalau teman-teman melihat ada yang tidurnya sudah sampai bergerak bola matanya, dia udah mencapai di tahap ini ya. Nah, otot sudah melemah, respirasi irreguler, sudah nggak sadar nih dia menafas atau nggak nafas gitu. Nah, terus kemudian peningkatan sekresi lambung, terus kemudian metabolisme sudah meningkat. Kebutuhan untuk istirahat dan tidur bervariasi sesuai usia, tingkat perkembangan, status kesehatan, tingkat aktivitas, dan norma-norma budaya. Nah, di sini bisa juga karena penyakit, kelelahan, stres, obat-obatan, nutrisi, lingkungan. Nah, sampai tahap tersebut atau pada faktor-faktor tersebut kita bisa mendapatkan hasil tidur yang maksimal atau terpuaskan. Nah, teman-teman sekalian, tolong identifikasi dari masing-masing poin ini untuk diberikan di forum diskusi. Ya, jadi apa sih gangguan dan masalah kebutuhan tidur? Banyak macam-macam yang menjadi suatu gangguan atau penyakit gangguan tidur. Seperti apa aja? Insomnia, ya, atau kita biasa sebut kesulitan tidur. Tidur terbangun dengan waktu yang tidur yang sangat sebentar ya. Biasanya juga tidak bisa tidur di malam hari. Terus kemudian hipersomnia, terlalu banyak tidur. Nah, ini juga bagus. Itu juga tidak bagus juga maksud saya. Nah, terus kemudian ada narkolepsi, suatu kondisi
di mana tiba-tiba dapat tertidur tanpa memperhatikan waktu, tiba-tiba tidur di stasiun, tiba-tiba tidur di jalan, atau pada saat mengendarai itu juga suatu gangguan. Terus kemudian apne, tidur atau kesulitan bernapas pada waktu tidur. Di sini nanti ada tugas untuk di slide ini, silahkan dicek di tugas skalsa kantong skalsanya. Ya, sebelum ke pengobatan gangguan tidur, bagaimana seseorang bisa didiagnosis memiliki gangguan tidur? Umumnya, dokter menentukan adanya gangguan tidur melalui pengumpulan informasi dari pasien seputar gejala yang dirasakan. Mengingat banyaknya faktor yang dapat menyebabkan gangguan tidur, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan penyebab, termasuk menggali berbagai kemungkinan adanya kondisi medis yang mendasari kesulitan tidur. Gejala gangguan tidur setiap orang cukup bervariasi, tergantung dari tipe gangguan tidurnya. Misalnya pada orang yang mengalami sulit tidur atau insomnia, umumnya penderita sering kali membutuhkan waktu lebih dari 30 menit untuk bisa tidur. Nah, pengobatan gangguan tidur juga perlu dicari tahu secara persis penyebab dan yang melatarinya. Dengan demikian, penanganan yang diberikan dapat sesuai dengan tepat sasaran. Nah, terapi terbaik adalah dengan mengatasi penyebabnya. Selama penyebab yang mendasari masih ada, Anda akan terus mengalami gangguan tidur. Nah, apa sih pengobatannya atau cara mengatasinya? Ada beberapa, yaitu adalah perubahan gaya hidup. Nah, behavior therapy merupakan terapi kini pertama untuk mengatasi insomnia. Terapi ini bisa dilakukan dengan membangun kebiasaan tidur yang baik, misalnya dengan membuat jadwal tidur yang teratur, menghindari aktivitas yang dapat membuat Anda tetap terbangun, dan membuat lingkungan yang nyaman untuk tidur. Terus kemudian untuk yang kedua, psikoterapi atau kognitif terapi ya. Terapi ini membantu Anda mengontrol dan mengurangi pikiran negatif dan rasa cemas yang membuat Anda tetap terjaga. Terus kemudian relaksasi atau teknik relaksasi juga bisa dilakukan. Relaksasi otot dan latihan pernapasan dapat mengurangi gangguan cemas. Terus kemudian ada stimulus kontrol atau terapi. Terapi ini bertujuan untuk membatasi aktivitas di tempat tidur yang membuat Anda tetap terbangun. Selain itu, Anda juga akan diminta untuk menjadikan tempat tidur hanya untuk tidur dan melakukan aktivitas seksual, bukan untuk membaca, bekerja, menonton TV, ataupun makan. Pemberian obat-obatan diberikan jika insomnia atau gangguan tidur tidak berhasil diatasi dengan terapi. Obat tidur hanya boleh diberikan oleh dokter dan tetap berada dalam pengawasan dokter. Dokter biasanya tidak merekomendasikan penggunaan obat tidur dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk penggunaan alat khusus ketika tidur, biasanya dokter ahli pada gangguan tidur kini menggunakan alat yang disebut polisomnografi di malam hari atau overnight polysomnography untuk memantau kondisi tidur seseorang. Nah, alat memantau tersebut dipasang di tubuh pasien yang menginap di klinik gangguan tidur untuk merekam aktivitas listrik otak, mata, otot dagu, jantung, mengukur saturasi oksigen, aliran udara, perekam dengkuran, dan usaha bernafas dari otot dada serta perut. Nah, ini fungsi-fungsi istirahat dan tidur yang cukup. Tubuh lebih sehat, pertumbuhan badannya lebih baik, menjaga berat badan lebih stabil, tetap aktif di siang hari dengan semangat, tanpa ada yang lemes. 5L, kehidupan seks terjamin, terhindar dari kecelakaan atau cedera karena kesulitan tidur yang menyebabkan tidak konsentrasi.
Terus kemudian meningkatkan suasana hati menjadi senang ya. Terus kemudian memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mempertajam ingatan. Ya, jadi istirahat dan tidur atau kebutuhan istirahat tidur adalah merupakan komponen dasar kesejahteraan, ya, termasuk komponen dasar kesejahteraan. Semua individu membutuhkan periode tertentu dari aktivitas yang tenang dan lebih rendah sehingga tubuh mereka dapat memperoleh kembali energi dan membangun kembali stamina. Demikian untuk slide dari saya, semoga bermanfaat. Salam sejahtera.